Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di video kedua mengenai teorema limit. Oke, langsung saja ke definisi 4.2.1. Misalkan A subset dari bilangan real. Nah, fungsi bilangan real ini memetakan ke bilangan real lagi, dan C ini elemen dari bilangan real. Suatu titik klaster dari A, kita dapat mengatakan bahwa F ini terbatas pada suatu lingkungan dari C jika terdapat lingkungan delta dari C, V delta C, dan suatu konstanta M lebih besar dari 0. M ini merupakan suatu bilangan yang besar. Sedemikian sehingga kita mempunyai nilai mutlak Fx kurang dari sama dengan untuk semua M, X ini nilai mutlak dari A irisan V delta C. Nah, selanjutnya ada teorema 4.2.2. Jika A subset R dan fungsi A memetakan terhadap bilangan real mempunyai suatu limit pada C elemen R, maka F ini terbatas pada suatu lingkungan dari C. Nah, untuk buktinya, jika L sama dengan limit Fx, maka oleh teorema 4.1.6 dengan epsilon sama dengan 1, terdapat delta lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga jika nilai mutlak X dikurangi C lebih besar dari 0 dan kurang dari delta, maka nilai mutlak Fx dikurangi L ini kurang dari 1. Dari sini kita memperoleh teorema akibat 2.3.4a, yaitu untuk nilai Fx dikurangi nilai mutlak L akan kurang dari sama dengan nilai mutlak Fx dikurangi L kurang dari 1. Oleh karena itu, jika X elemen dari A merupakan irisan dari V delta C, dan X ini tidak sama dengan C, maka nilai mutlak Fx kurang dari sama dengan L ditambah 1. Jika C ini bukan elemen dari A, kita ambil M sama dengan nilai mutlak L ditambah 1. Sedangkan jika C elemen dari A, kita ambil M ini sama dengan supremum dari himpunan Fc dan nilai mutlak L ditambah 1. Ini berarti bahwa jika C elemen dari A irisan dari V delta C, maka nilai mutlak Fx ini kurang dari sama dengan M. Ini menunjukkan bahwa F terbatas pada V delta C, suatu lingkungan delta dari C. Selanjutnya ada definisi 4.2.3. Misalkan A subset R dan misalkan pula F dan G ini fungsi-fungsi yang terdefinisi pada A ke bilangan real. Kita mendefinisikan jumlah F ditambah G, selisih F dikurangi G, dan hasil kali FG pada A ke R sebagai fungsi-fungsi yang diberikan oleh yang pertama. Untuk F ditambah G X sama dengan Fx ditambah Gx. Jadi untuk fungsi F F sama G nya ini masing-masing dikalikan dengan X akan menghasilkan Fx ditambah Gx. Selanjutnya untuk yang selisih ini sama seperti halnya yang jumlah atau yang penjumlahan, dimana untuk F dikurangi G X sama dengan Fx dikurangi Gx. Begitupun untuk perkalian, Fg dikalikan dengan X sama dengan Fx dikali Gx. Untuk semua X elemen dari A, selanjutnya jika B elemen dari R, kita definisikan kelipatan Bf sebagai fungsi yang diberikan oleh Bfx sama dengan Bfx. Untuk semua X-nya ini elemen dari A. Akhirnya, jika Hx tidak sama dengan 0 untuk X elemen dari A, kita definisikan hasil bagi F per H adalah fungsi yang didefinisikan sebagai F dibagi H dikalikan dengan X akan sama dengan Fx dikurangi Hx. Untuk semua X nya ini elemen dari A.
Selanjutnya ada teorema 4.24. Misalkan A subset R, F dan G ini fungsi-fungsi pada A ke R, dan C elemen dari R titik klaster dari A. Selanjutnya, misalkan B elemen dari suatu bilangan real. Jika limit F X mendekati C sama dengan L dan limit Gx-nya mendekati C sama dengan M, maka akan sama dengan limit X mendekati C dalam kurung F ditambah G sama dengan L ditambah M, dan limit F dikurangi G, X ini mendekati C sama dengan M dikurangi L. Nah, untuk limit FG, X-nya mendekati C akan sama dengan LM, dan limit BF X yang mendekati C akan sama dengan BL. Selanjutnya, jika H A itu memetakan ke suatu bilangan real dan HX itu tidak sama dengan 0 untuk semua X elemen dari H, dan jika limit H X yang mendekati C sama dengan H besar itu tidak sama dengan 0, maka untuk limit F per H X-nya mendekati C itu akan sama dengan L per H. Nah, untuk bukti secara alternatif, teorema ini dapat dibuktikan dengan menggunakan beberapa teorema, yaitu diantaranya teorema 3.2.3 dan teorema 4.1.8. Sebagai contoh, misalkan Xn sebarang barisan dalam A, sedemikian sehingga Xn tidak sama dengan C untuk semua n elemen dari n, dan C itu sama dengan limit Xn. Menurut teorema 4.1.8 bahwa limit f Xn X-nya mendekati C itu sama dengan L, limit Gxn X-nya mendekati C itu sama dengan M. Di pihak lain, definisi 4.2.3 mengakibatkan Fgxn sama dengan Fxn dikalikan dengan Gxn untuk semua n-nya ini merupakan suatu bilangan asli atau elemen dari bilangan asli. Oleh karena itu, suatu aplikasi dari teorema 3.2.3 itu menghasilkan limit Fgxn X yang mendekati ke C itu sama dengan limit Fxn dikali dengan Gxn X yang mendekati ke C sama dengan limit Fxn dikali dengan limit Gxn itu sama dengan Lm. Di sini terdapat beberapa catatan. Yang pertama, itu kita perhatikan bahwa dalam bagian B, asumsi tambahan dibuat bahwa H sama dengan limit H X mendekati C tidak sama dengan 0. Jika asumsi ini tidak dipenuhi, maka limit Fx per Hx X-nya mendekati C ini tidak ada. Akan tetapi, jika limit ini ada, kita dapat menggunakan teorema 4.2.4b untuk menghitungnya. Catatan yang kedua, misalkan A elemen R dan F1, F2, F3 hingga Fn fungsi-fungsi pada A ke R, dan C suatu titik klaster dari A jika LK sama dengan limit FK X-nya mendekati C, dan untuk K-nya ini bernilai suatu bilangan asli dari mulai 1, 2, 3, 4 hingga ke N. Maka menurut teorema 4.2.4 dengan argumen induksi kita peroleh bahwa yang pertama L1 ditambah L2 ditambah L3 sampai ditambah Ln sama dengan limit X mendekati C F1 ditambah F2 ditambah sampai ke Fn. Yang kedua L1 dikali L2 dikali L3 dikali seterusnya sampai Ln akan sama dengan limit
F1 kali F2 kali sampai dikalikan Fn, X-nya ini mendekati C. Selanjutnya ada beberapa contoh dari 4.2.5. Yang pertama, limit X kuadrat ditambah 1 dikali X pangkat 3 dikurangi 4 untuk nilai X-nya ini mendekati 2, itu sama dengan 20. Berdasarkan teorema 4.2.4, kita peroleh bahwa limit dari soal tadi itu sama dengan limit X kuadrat ditambah 1, X yang mendekati 2, dikalikan dengan limit X pangkat 3 dikurangi 4, X yang mendekati 2. Nah, dalam tipe soal ini kita langsung substitusikan nilai 2 ke dalam masing-masing X, maka kita akan memperoleh 5 dan 4. Kedua angka ini kita kalikan akan menghasilkan 20, nilai 20. Selanjutnya untuk soal yang kedua, limit X pangkat 3 dikurangi 4 per X kuadrat ditambah 1, X-nya ini mendekati 2 sama dengan 4/5. Nah, jika kita menggunakan teorema 4.2.4b, kita akan memperoleh limit X pangkat 3 dikurangi 4, X yang mendekati 2 dibagi limit X kuadrat ditambah 1, X yang mendekati 2. Kita menggunakan aturan pembagian. Ketika kita memasukkan angka 2 ke dalam variabel X, maka kita akan menghasilkan 4/5. Jadi terbukti. Kedua soal ini terbukti. Selanjutnya terdapat teorema 4.2.6. Misalkan A subset R, F A memetakan ke suatu bilangan real. Nah, fungsi A ini memetakan ke R dan C elemen dari R suatu titik klaster dari A. Jika Fx-nya ini lebih besar dari 0 dan kurang dari B. Untuk semua X elemen dari A dan X tidak sama dengan C. Dan jika limit F X yang mendekati C ini ada, maka limit X mendekati C lebih besar dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Untuk bukti, jika L sama dengan limit Fx yang mendekati C, maka menurut teorema 4.1.8 bahwa jika Xn sebarang barisan R sedemikian sehingga C tidak sama dengan Xn, elemen dari A untuk semua N elemen dari bilangan asli. Dan jika barisan Xn ini konvergen ke C, maka barisan Fxn ini konvergen juga ke L. Karena Fxn lebih besar dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B untuk semua N elemen dari bilangan asli, berarti menurut teorema 3.2.6 terbukti bahwa L-nya ini lebih besar dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau pengucapan simbol. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.